Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dari kelas 10 TKJ Telkom. Yang terhormat kepada Bapak Devno selaku guru pembimbing mata pelajaran IPAS. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan atau membahas materi yang telah saya pilih dengan judul Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia serta dampaknya terhadap keberlangsungan hidup di masyarakat. Baiklah, jadi dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kebijakan moneter, tujuannya, jenis-jenisnya, instrumen, contoh, faktor-faktor, pengaruh serta perannya, dan juga dampaknya terhadap keberlangsungan hidup di masyarakat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki pengertian yang banyak sekali dari berbagai sumber. Di antaranya, menurut definisi umum, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan juga suku bunga di masyarakat, guna mencapai keseimbangan domestik dan juga eksternal. Keseimbangan domestik itu contohnya seperti stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi. Kalau yang eksternal, contohnya seperti stabilitas neraca pembayaran. Selanjutnya terdapat definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu merupakan semua tindakan dari pemerintah, bank sentral, dan juga otoritas dari pihak lain dalam mempengaruhi kuantitas ataupun jumlah kredit bank. Dan terdapat juga definisi menurut beberapa para ahli. Di sini saya akan menjelaskan dua saja, di antaranya yaitu menurut M. Natsir, merupakan suatu upaya atau tindakan dari bank sentral dalam mempengaruhi variabel moneter seperti uang beredar, suku bunga, dan juga nilai tukar. Menurut Muanananga mengatakan bahwasanya kebijakan moneter ini digunakan untuk mengendalikan uang beredar dan juga suku bunga, untuk mengatur permintaan agregat dan menekan instabilitas ekonomi. Nah, selanjutnya, kalau terdapat kebijakan, pastinya terdapat tujuan dalam pembangunannya. Tujuan kebijakan moneter diantaranya adalah menjamin stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, melindungi stabilitas harga barang di pasar, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam kebijakan moneter, tentunya terdapat jenis-jenisnya, di antaranya yaitu kebijakan moneter ekspansif dan juga kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau yang disebut juga dengan monetary expansive policy merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Ketika terjadi resesi ataupun depresi dalam perekonomian, maka kebijakan ini akan diberlakukan. Taktik yang digunakan untuk mencapai kebijakan berikut ini adalah politik diskonto dengan cara suku bunga yang lebih rendah, politik pasar terbuka dengan cara membeli sekuritas seperti saham ataupun obligasi, politik rasio kas dengan cara lebih sedikit uang tunai, dan juga politik kredit selektif dengan cara pemberian kredit yang lebih longgar. Nah, kebijakan moneter kontraktif atau yang disebut juga dengan monetary contractive policy adalah kebijakan yang digunakan untuk menurunkan jumlah uang beredar. Ketika ada inflasi dalam perekonomian, maka pendekatan ini akan diterapkan. Taktik yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan ini diantaranya politik diskonto dengan cara meningkatkan suku bunga, politik pasar terbuka dengan cara menjual sekuritas, politik rasio kas dengan cara meningkatkan cadangan kas, dan yang terakhir politik kredit selektif dengan cara pengetatan pemberian kredit. Nah, selanjutnya terdapat instrumen-instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi kebijakan moneter. Di antaranya, kebijakan diskonto atau discount rate. Jadi kebijakan ini digunakan untuk mengatur tingkat suku bunga pinjaman, di mana Bank Umum ini meminjamkan dana kepada Bank Indonesia agar uang beredar di masyarakat itu tetap tertata dan juga stabil. Selanjutnya yang kedua adalah operasi pasar terbuka dengan cara penjualan ataupun pembelian surat berharga milik negara ataupun milik pemerintah. Instrumen yang ketiga yaitu kebijakan rasio cadangan wajib dengan cara mengatur jumlah dana yang wajib disimpan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Jadi di sini Bank Indonesia menetapkan seberapa banyak uang yang harus disimpan. Itu akan menjadi acuan bagi Bank Umum dalam menjalankan aktivitasnya. Yang terakhir, instrumennya adalah imbauan moral. Jadi, di sini, Bank Indonesia mengimbau kepada Bank Umum untuk menyesuaikan kebijakan suku bunga atau kredit sesuai dengan kondisi ekonomi di masyarakat. Jadi, apakah dia harus ditingkatkan atau diturunkan? Selanjutnya adalah contoh kebijakan moneter di Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat beberapa contoh kebijakan moneter di Indonesia, yaitu pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia dengan cara di sini BI memberikan kredit langsung ke beberapa sektor tertentu ataupun proyek yang membutuhkan dana secara mendesak.
sehingga dapat meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua, dengan cara penyediaan fasilitas overdrive. Jadi di sini Bank Indonesia mengeluarkan atau memberikan pinjaman dalam jangka pendek dan berbunga tinggi kepada bank umum yang mengalami masalah likuiditas, guna menjaga stabilitas uang beredar di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah penerbitan surat utang negara. Di sini, pemerintah menerbitkan surat utang negara untuk menarik ataupun menghimpun dana masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir adalah program intervensi rupiah. Jadi di sini BI melakukan pinjam-meminjam di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari untuk mendukung operasi terbuka dan juga menjaga kestabilan rupiah. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter. Dalam efektivitasnya, tentunya kebijakan moneter itu memiliki arti bahwasannya sejauh mana sih kebijakan moneter itu berdampak positif terhadap ekonomi dan juga masyarakat. Dalam segi ekonomi, kebijakan moneter itu memiliki faktor-faktor yang efektivitas dalam kebijakan moneter. Di antaranya adalah faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal atau yang disebut juga dengan kondisi ekonomi domestik mencakup seluruh aspek yang berada di dalam negeri yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan juga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter. Faktor ini mencerminkan stabilitas serta kapasitas ekonomi domestik dalam merespon tekanan, baik internal maupun eksternal. Sedangkan faktor eksternal mencakup segala aspek dalam luar negeri atau sudah berada di tingkat internasional. Faktor eksternal adalah kondisi ekonomi global yang berada di luar kendali otoritas domestik, namun sangat berpengaruh besar terhadap stabilitas harga, nilai tukar, suku bunga, dan juga arus modal suatu negara. Karena ekonomi saling terhubung melalui perdagangan dan juga keuangan internasional, kebijakan moneter dalam negeri harus mempertimbangkan dinamika global. Faktor ini sering disebut juga dengan external shock. Kenapa? Karena dia bisa muncul secara tiba-tiba dan mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam sektor keuangan dan juga kebijakan moneter. Nah, dalam faktor-faktor tersebut, tentunya terdapat elemen-elemen yang berpengaruh ataupun unsur-unsurnya. Kalau untuk faktor internal, diantaranya yang A atau yang pertama ada inflasi. Menurut KBBI, inflasi adalah suatu kemerosotan nilai uang kertas yang disebabkan karena meningkatnya uang beredar di masyarakat dan disebabkan juga karena adanya pelonggaran kebijakan moneter, sehingga dapat membuat harga-harga menjadi lebih naik secara umum dan terus-menerus, dan menyebabkan berkurangnya daya beli, suku bunga yang menjadi lebih tinggi, penyusutan nilai uang, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan menyebabkan resesi perekonomian atau ekonomi. Selanjutnya yang kedua adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja, namun aktif dalam mencari kerja. Dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi, itu menunjukkan rendahnya daya beli, turunnya permintaan barang dan jasa, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengatasinya, jadi di sini BI menerapkan kebijakan moneter ekspansif seperti menurunkan suku bunga acuan, menambah uang beredar melalui pembelian surat berharga, dan juga memberikan insentif likuiditas agar penyaluran kredit dapat meningkat. Selanjutnya yang C atau yang ketiga adalah kurs. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, yang penting dalam transaksi internasional seperti ekspor, impor, ataupun pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah yang stabil itu dapat membantu menjaga daya saing, biaya impor, dan juga inflasi. Tentunya terdapat fluktuasi yang tajam yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu ketidakstabilan global, spekulasi pasar, neraca pembayaran yang tidak seimbang ataupun tidak stabil. Nah, dengan adanya nilai rupiah yang melemah, itu dapat menyebabkan harga impor meningkat dan memicu inflasi impor. Kurs terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada kurs jual, kurs beli, dan juga kurs tengah. Kurs jual itu seperti kita menukarkan nilai rupiah ke mata uang asing. Kalau kurs beli itu berarti kita menukarkan mata uang asing ke rupiah, dan kurs tengah berarti berada di tengah-tengahnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ekspektasi masyarakat. Kalau udah ngomongin ekspektasi, itu pasti sudah berhubungan dengan harapan masyarakat mengenai kondisi ekonomi di masa depan atau masa mendatang, seperti inflasi, pertumbuhan, dan juga kebijakan dari pemerintah. Meskipun bersifat psikologis, ekspektasi ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, konsumsi, serta penetapan upah dan harga. Optimis yang dapat mendorong belanja dan juga investasi, sedangkan pesimis yang dapat membuat masyarakat menahan pengeluaran. Oleh karena itu, Bank Sentral harus lebih hati-hati dalam mengelola ekspektasi melalui komunikasi yang jelas dan juga konsisten, atau yang disebut juga dengan forward guidance.
Dengan adanya ekspektasi yang stabil, itu dapat membantu mengendalikan inflasi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masyarakat. Nah, selain di faktor internal, terdapat juga pada faktor eksternal elemen-elemennya. Yang pertama adalah fluktuasi mata uang. Fluktuasi mata uang adalah perubahan nilai tukar mata uang yang dipengaruhi oleh permintaan dan juga penawaran pasar valuta asing. Karena faktor ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, dan juga kondisi politik. Contoh nyatanya, jika nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya impor akan menjadi naik, sehingga harga barang impor seperti teknologi dan juga bahan baku akan ikut meningkat dan menjadi lebih mahal. Dampaknya terhadap ekonomi. Terhadap sektor perdagangan, ekspor akan menjadi lebih murah dan kompetitif, sedangkan impor menjadi lebih mahal. Inflasi, harga impor akan menjadi naik dan dapat memicu inflasi luar negeri. Investasi asing, investor enggan masuk ke negara dengan mata uang yang tidak stabil. Dan yang terakhir, utang luar negeri. Jadi utang dalam dolar ataupun euro itu akan menjadi lebih mahal dan sulit dibayarkan apabila mata uang lokal melemah. Selanjutnya yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global mencerminkan kondisi ekonomi dunia dan sangat dipengaruhi oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan juga Jepang. Contoh nyatanya, ketika Tiongkok mengalami perlambatan ekonomi, maka negara-negara yang melakukan ekspor komoditas ke Tiongkok itu akan kehilangan pendapatan ekspor. Dampaknya terhadap perekonomian, ekspor-impor dapat membuat permintaan luar negeri menurun serta ekspor dapat melemah. Lapangan kerja, di sini industri yang terlalu bergantung kepada pasar internasional akan terdampak, berpotensi terjadi PHK dan juga meningkatkan pengangguran. Selanjutnya penerimaan negara, pendapatan melalui pajak serta sektor komoditas bisa turun. Siklus bisnis bisa memicu resesi jika terlalu bergantung pada pasar internasional ataupun pasar global. Yang terakhir faktor eksternal yaitu ketidakpastian geopolitik. Ketidakpastian geopolitik mencakup konflik antar negara, perang, kudeta, ataupun sanksi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Misalnya seperti konflik Rusia dan Ukraina, ketegangan antara AS dan juga Tiongkok, dan juga ketidakpastian di negara Timur Tengah. Contoh nyatanya seperti ketegangan antara negara Iran dan juga negara-negara Barat, yang sering memicu lonjakan harga minyak akibat gangguan pasokan di wilayah tersebut. Dampaknya terhadap perekonomian, yaitu harga energi dan juga komoditas menyebabkan harga minyak naik secara tajam dan biaya produksi meningkat. Perdagangan yang membuat gangguan jalur distribusi dan juga rantai pasok. Kemudian pasar keuangan, investasi akan menurun dan pasar menjadi tidak stabil. Kepercayaan pelaku ekonomi, konsumsi dan investasi tertunda serta pertumbuhan dapat melambat. Nah, selanjutnya, kebijakan moneter memiliki pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, yaitu pengaruhnya terhadap inflasi, terhadap suku bunga, terhadap kurs, terhadap konsumsi masyarakat, dan juga terhadap pertumbuhan kredit. Yang pertama, yaitu pengaruhnya terhadap inflasi. Kebijakan moneter di Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia itu bertujuan utama untuk menjaga kestabilan inflasi agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Salah satu instrumen utama yang digunakan yaitu dengan cara penetapan suku bunga acuan seperti BI rate atau BI 7-day reverse repo rate. Ketika inflasi meningkat, di sini akan direspon oleh BI dengan cara menetapkan kebijakan moneter kontraktif seperti menaikkan suku bunga. Hal itu bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat sehingga permintaan masyarakat dapat menurun, tekanan harga berkurang, dan inflasi bisa dikendalikan. Namun, kebijakan ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi dan investasi yang menurun. Sebaliknya, saat inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi melemah, BI akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan cara menurunkan suku bunga. Tujuannya untuk mendorong konsumsi dan juga investasi agar aktivitas ekonomi dapat meningkat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bisa terkendali dan terrelaksasi. Selanjutnya adalah pengaruhnya terhadap suku bunga. Kebijakan moneter di Indonesia sangat mempengaruhi suku bunga dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia mengatur suku bunga acuan atau yang disebut juga dengan BI 7-day reverse repo rate atau dalam periode 7 hari sebagai instrumen utama untuk mencapai stabilitas ekonomi. Saat inflasi tinggi atau terjadi tekanan ekonomi eksternal, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar. Hal ini membuat kredit menjadi lebih mahal, konsumsi dan investasi menurun, sehingga inflasi dapat ditekankan. Namun, pertumbuhan ekonomi bisa melambat akibat aktivitas ekonomi yang berkurang.
Sebaliknya, ketika ekonomi melambat atau inflasi rendah, BI akan menurunkan suku bunga agar kredit menjadi lebih murah dan juga mudah diakses. Hal ini dapat mendorong konsumsi, investasi, dan juga produksi yang pada akhirnya dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga itu dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruhnya terhadap kurs. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan juga intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Jika BI menaikkan suku bunga, maka imbal dari hasil investasi di Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor asing. Akibatnya, arus modal masuk dapat meningkat dan permintaan rupiah dapat naik, sehingga nilai tukar rupiah dapat menguat. Dengan adanya nilai tukar rupiah yang stabil ataupun menguat, itu dapat membantu menekan harga impor, menjaga inflasi tetap terkendali, dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan. Sebaliknya, jika BI menurunkan suku bunga, arus modal bisa keluar, yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Dengan adanya nilai tukar rupiah yang melemah, itu dapat meningkatkan biaya impor dan juga dapat menekan inflasi. Tapi juga bisa mendorong ekspor karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan moneter yang tepat itu dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan. Selanjutnya, pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat. Kebijakan moneter di Indonesia, terutama pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia, sangat mempengaruhi konsumsi masyarakat, yang merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga atau kebijakan moneter ekspansif, biaya pinjaman akan menjadi lebih murah. Hal itu dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak meminjam dan membelanjakan uangnya, sehingga konsumsi dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan konsumsi akan memacu produksi dan investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sebaliknya, jika BI menaikkan suku bunga atau kebijakan moneter kontraktif untuk menekan inflasi, biaya pinjaman akan naik dan masyarakat cenderung mengurangi konsumsi. Dengan adanya penurunan konsumsi, itu dapat memperlambat aktivitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan moneter berperan penting dalam mengatur tingkat konsumsi masyarakat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah pengaruhnya terhadap pertumbuhan kredit. Kebijakan moneter di Indonesia sangat mempengaruhi pertumbuhan kredit yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga dan melonggarkan persyaratan kredit, biaya pinjaman akan menjadi lebih murah dan juga akses kredit menjadi lebih mudah. Hal ini dapat mendorong perbankan memberikan lebih banyak pinjaman kredit kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Dengan bertambahnya kredit, konsumsi dan investasi dapat meningkat, sehingga produksi dan pertumbuhan ekonomi ikut terdorong. Sebaliknya, jika kredit atau BI menaikkan suku bunga atau kebijakan moneter kontraktif untuk mengendalikan inflasi, biaya kredit akan menjadi naik dan bank lebih sedikit menyalurkan pinjaman. Pertumbuhan kredit melambat yang dapat memperlambat konsumsi, investasi, dan akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan moneter yang tepat sangat penting untuk menjaga pertumbuhan kredit yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, itulah pengaruh-pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, terdapat peran kebijakan moneter. Di antaranya yaitu stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, stabilitas nilai tukar untuk menumbuhkan kepercayaan investor dan mendorong investasi asing. Yang ketiga, suplai uang dan suku bunga untuk mengatur permintaan agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, dukungan investasi dan juga konsumsi. Dengan adanya suku bunga yang rendah dapat mendorong aktivitas ekonomi, sedangkan suku bunga yang tinggi dapat menurunkan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, yang kelima adalah penyaluran kredit dengan cara meningkatkan akses pembiayaan ke sektor real seperti UMKM. Yang terakhir adalah koordinasi fiskal. Efektivitasnya meningkat jika selaras dengan kebijakan fiskal dan juga kondisi global. Itulah peran-perannya. Selanjutnya, pembahasan terakhir kita adalah dampaknya terhadap keberlangsungan hidup. Jadi, kebijakan moneter itu memiliki dampak-dampaknya terhadap keberlangsungan hidup di masyarakat. Di antaranya, yaitu yang pertama untuk menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Jadi, dengan adanya inflasi yang tinggi, itu dapat menurunkan daya beli, sehingga dapat memicu dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, harga kebutuhan pokok dapat stabil, dan negatifnya, jika terlalu ditekan, konsumsi dan pertumbuhan ekonomi bisa menurun.
Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan suku bunga dan juga biaya hidup. Dengan adanya suku bunga yang rendah, maka pinjaman akan menjadi lebih mudah dan konsumsi akan naik. Dan jika ada suku bunga yang tinggi, maka kredit akan menjadi lebih mahal, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan menabung. Yang ketiga adalah mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi. Jadi di sini ekspansif ataupun kontraktif ya. Kalau ekspansif dapat mendorong UMKM dan lapangan kerja dapat bertambah. Kalau kontraktifnya, perusahaan dapat menahan ekspansi masyarakat dan menyebabkan resiko PHK meningkat dan juga dapat meningkatkan tingkat pengangguran di masyarakat. Yang keempat adalah menjaga nilai tukar dan harga impor. Dengan adanya nilai rupiah yang stabil, maka harga seperti BBM, obat-obatan, dan juga elektronik akan terjadi terkendali ataupun stabil, serta dapat menjaga kepercayaan investor dan daya beli masyarakat. Yang kelima yaitu dengan cara mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga. Stabilitas ekonomi dapat membantu masyarakat untuk menabung pendidikan anak, terus membeli rumah ataupun membeli mobil melalui KPR, membangun usaha-usaha kecilan, dan juga mempersiapkan dana pensiun. Yang terakhir, dampak terhadap keberlangsungan hidup adalah mendorong pemerataan ekonomi. Jadi di sini, kur bunga yang rendah dapat membantu ekonomi menjadi lebih naik dan meningkat, dan akses pembiayaan yang mudah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Oke, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan moneter. Selanjutnya, dari pembahasan kita yang sebelumnya, saya dapat menyimpulkan atau memberikan ringkasan poin-poin penting. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan alat penting untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan juga mengatur jumlah uang beredar di Indonesia. Yang kedua, yaitu melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, giro wajib minimum, habis itu cadangan wajib, maka kebijakan moneter itu dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan juga aktivitas ekonomi di masyarakat. Kesimpulan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, keberlangsungan hidup di masyarakat itu sangat bergantung pada stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, selain kesimpulan, saya juga memberikan saran-saran penting dari penjelasan saya yang sebelumnya, yaitu dengan cara memperkuat stabilitas makroekonomi sebagai dasar pertumbuhan. Kendalikan inflasi dan nilai tukar yang stabil untuk mendukung pertumbuhan. Yang kedua, pastikan kebijakan moneter mendukung sektor real dengan cara kebijakan suku bunga dan juga likuiditas itu harus diarahkan untuk mendorong UMKM serta menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, memperkuat inklusi keuangan dengan cara meningkatkan akses layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir adalah memperkuat sinergi kebijakan, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal secara efektif. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila mungkin ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf juga. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.